Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI 2012, angka kematian ibu melahirkan mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup. Ini berarti dalam 1 jam 3-4 ibu meninggal karena kehamilan dan melahirkan. Dalam 1 tahun, kematian ibu karena kehamilan dan melahirkan dapat mencapai 34.560, lebih banyak dari kematian akibat Perang Vietnam yang sebanyak 20 ribuan orang. Selain itu, jumlah penderita stunting atau tinggi badan di bawah standar untuk usianya di Indonesia menempati urutan 5 besar di dunia. Selama ini telah banyak upaya penelitian dan intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Hanya saja, umumnya intervensi dilakukan pada masa kehamilan sampai bayi berusia 2 tahun. Padahal isu-isu gizi dan kesehatan perempuan selayaknya telah mendapatkan perhatian sejak masa remaja. Apalagi jika kita mempertimbangkan rata-rata usia pernikahan di Indonesia, di mana usia pernikahan antara 15-19 tahun atau usia remaja mencapai persentase lebih dari 40%. Karena itu, memastikan kesehatan dan gizi yang baik jauh sebelum kehamilan sangat penting dalam upaya mengatasi masalah gizi serta kematian ibu melahirkan di negara ini. Untuk itu, Save the Children melakukan penelitian terhadap remaja putri dengan menggunakan pendekatan positive deviance. Pendekatan ini didasari keyakinan adanya individu atau kelompok tertentu di masyarakat yang tidak memiliki atau berhasil mengatasi masalah yang umum dialami orang lain. Biasanya perilaku atau kebiasaan mereka berbeda-beda dari umumnya, meskipun tantangan dan akses sumber daya yang dimiliki sama. Menemukan perilaku atau kebiasaan tersebut memungkinkan hadirnya solusi yang dapat diterima masyarakat. Penelitian dilakukan bersama masyarakat Cigondewah Kaler, Bandung sejak bulan Maret hingga Agustus 2013. Yang didukung oleh pemerintah kota terutama Dinas Kesehatan Kota Bandung bersama-sama masyarakat dan para relawan yaitu kader PKK dan remaja Karang Taruna. Wilayah penelitian berfokus di RW 02 dan 12, RW 10 dan RW 13 yang merupakan wilayah padat penduduk perkotaan. Tahap awal dilakukan kegiatan rekrutmen yang dibantu oleh para relawan kader dan anggota Karang Taruna setempat. Tahap ini dilakukan pendataan remaja putri usia 12-18 tahun yang belum menikah. Sehingga diperoleh data 210 remaja putri yang akan ikut serta dalam kegiatan pengukuran status gizi yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pengecekan kadar hemoglobin, konsultasi dokter, serta pengisian kuesioner mengenai pola makan selama 1 hari terakhir. Dari proses tersebut, diperoleh data yang menggambarkan situasi remaja putri di wilayah tersebut, yaitu dari total 210 remaja putri yang terlibat, 75% bersekolah, 12% bekerja, dan 13% tidak bersekolah ataupun bekerja. 23% remaja putri mengalami stunting, sementara 13,3% mengalami kelebihan berat badan. Ini menunjukkan masalah gizi ganda di usia remaja. Sekitar 1/4 atau 25,7% remaja putri mengalami anemia. Masalah anemia meningkat pada usia remaja yang lebih tua, antara 15-18 tahun, yaitu sebesar 30%. Tahap selanjutnya, mencari tahu strategi apa yang dilakukan para remaja putri yang sehat dan tidak anemia, sehingga bisa terhindar dari anemia. Dalam proses ini, dilakukan kunjungan ke rumah 21 remaja putri baik yang anemia dan yang tidak anemia oleh para kader dan Karang Taruna untuk melakukan wawancara mengenai kegiatan mereka sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan perilaku makan dan kebersihan diri. Hasil wawancara tersebut kemudian didokumentasikan dan dianalisa bersama para kader, Karang Taruna, dan staf Dinas Kesehatan dengan cara melakukan perbandingan perilaku remaja yang anemia dan yang tidak anemia. Dari proses tersebut, ditemukan beberapa perilaku dari remaja putri yang tidak mengalami anemia, yang menurut remaja putri setempat prioritasnya adalah makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam. Selalu memakai sandal pada saat ke kamar mandi. Mengkonsumsi buah-buahan setiap hari, baik buah segar maupun dalam bentuk jus. Selalu minum air putih pada waktu sesaat sebelum makan,
ketika makan atau sesudah makan dan tidak minum teh kemasan seperti yang umumnya dilakukan oleh remaja putri lainnya. Jajan makanan bergizi pada saat istirahat sekolah atau kerja, seperti siomay, nasi goreng telur, gehu, tempe, bakso urat, risoles, martabak telur, dan lain-lain. Masalah gizi dan kematian ibu melahirkan merupakan masalah besar, namun tetap dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat. Diharapkan dengan melakukan intervensi di masa remaja jauh sebelum terjadi kehamilan, masalah gizi terutama anemia yang memiliki dampak langsung pada proses kehamilan dapat diatasi dengan lebih efektif.